Saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya GB akan menyampaikan Saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus, sekalian. hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu Saat dan ini kita GBI bersyukur Miracle kekasih Service dalam telah Dia dan mengaktifkan Kristus beberapa akun Tuhan. sosial media, yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. lagi mendengar Untuk dan Facebook, saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian lalu Kristus. Shalom saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita boleh bersyukur di masa yang seperti sekarang ini kita tetap dapat berjumpa. Dan pada saat ini kita akan boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ini dengan judul Masa yang Sukar. Dari surat ini sebenarnya ada sesuatu yang kita perlu melihat ke belakang. Bahwa mungkin kita berpikir, oh ini masa saat ini. Oh ini masa, ada beberapa orang berkata, oh ini masa untuk hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi sesungguhnya bagian ini adalah bagian di mana menggenapi apa yang Yesus katakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 tentang Yerusalem yang dihancurkan. Dan apakah ini sebenarnya sudah pernah terjadi? Nah, saya hari ini tidak akan membawa hal itu, tetapi saya boleh katakan bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab 2 Timotius 3 ini adalah sesuatu yang sudah terjadi pada tahun 70 Masehi, di mana penderitaan orang-orang Israel yang tidak manusiawi terjadi pada zaman itu. Nah, sehingga pada pasal ini kita boleh melihat bahwa kita ini hanya tinggal meneruskan apa yang sudah terjadi. Nah, di ayat yang pertama ada kata pembuka, yaitu ketahuilah. Saya coba cek dalam beberapa versi, ternyata semua hampir dimulai dengan kata ini, ketahuilah. Berarti ada sesuatu yang kita perlu mengerti, bahwa masa sukar itu terjadi. Nah, seringkali banyak kita berpikir kenapa masa sukar pasti terjadi.
Berhubung dengan kehidupan kekristenan, kalau kita melihat sepanjang sejarah kekristenan, sejak zaman Yesus sampai zaman para rasul, maka kita melihat bahwa yang namanya penderitaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kekristenan. Nah, hari ini saya ingin membukakan bahwa yang dimaksud di dalam 2 Timotius pasal 3, masa sukar itu bukan karena sekedar aniaya yang akan kita alami, penderitaan yang dari luar, tetapi inilah yang akan membuat masa sukar itu terjadi. Di bagian ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini bukan terjadi sekarang saja, tetapi ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bahwa manusia mencintai dirinya sendiri, termasuk kita juga. Jadi tidak mungkin kalau kita berkata, oh kita tidak mencintai diri kita. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ini berbicara tentang mencintai dirinya yang ekstrim, yang di luar normal. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang merubah wajahnya, merubah penampilannya, operasi dengan berbagai macam untuk bagaimana dia mencintai dirinya. Sehingga kalau kita lihat dari apa yang disampaikan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa yang membuat masa sukar yang kita hadapi karena ada perilaku, ada tabiat yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan itu bukan hanya terjadi di luar, tetapi itu juga terjadi di dalam kekristenan. Nah, kita bisa melihat bahwa tanda-tanda ini menjadi bagian kehidupan kita. Maka tidak heran kalau hari-hari ini orang boleh melakukan apa saja terhadap dirinya demi sebuah kepuasan diri. Ada orang yang lebih ekstrim, merubah kelaminnya, merubah tampilan dirinya, mengoperasi dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga kalau kita melihat bagian di dalam 2 Timotius ini, bagaimana manusia memuaskan hasrat diri, itulah yang Paulus sampaikan kepada Timotius tentang masa yang sukar. Kenapa masa sukar itu akan terjadi dalam hidup orang percaya? Karena kita bisa melihat bahwa yang menjadi hal yang paling pokok di dalam 2 Timotius ini adalah kita bisa melihat tandanya adalah tidak tahu berterima kasih. Kita bisa melihat hari-hari ini bahwa orang tidak lagi memperdulikan tentang agama. Orang tidak lagi memperdulikan tentang ibadahnya. Tetapi lebih banyak berbicara hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi. Nah, kenapa Paulus sampaikan ini ya? Saya akan masuk dulu di dalam ayat yang kelima. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Banyak orang punya aktivitas dalam ibadah, tetapi banyak dari antara mereka tidak memiliki nilai kehidupan sebagai orang percaya. Kenapa? Nah, tanda-tanda itu Paulus uraikan dalam beberapa ayat, dari ayat 2, ayat ketiga sampai ayat keempat. Sehingga kita bisa melihat bahwa hari-hari ini orang tidak lagi mempedulikan kehidupan agama.
agama hanyalah menjadi alat pemuas dari beberapa orang. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa kesucian bukan lagi menjadi standar kehidupan orang beragama, tetapi kesenangan yang menjadi standar kebanyakan orang. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa orang tidak lagi hidup dalam kekudusan. Orang tidak lagi mempedulikan nilai-nilai kekudusan, baik itu di dalam rumah tangga mereka, baik itu di dalam hubungan dengan sesama, sehingga yang ada di dalam kehidupan banyak orang hari ini adalah bagaimana memuaskan hawa nafsu kedagingan. Inilah yang Paulus sampaikan, inilah yang disebut tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Karena manusia tidak menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Sehingga harusnya kita mengerjakan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Sehingga pada waktu kita mengerjakan bagian ini, maka sesungguhnya kita sedang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, inilah masa-masa itu menjadi sukar. Kenapa? Karena manusia tidak lagi mau terikat dengan namanya kejujuran. Baik yang sudah menjadi sifat manusia dengan sendirinya, maupun hubungannya dengan orang lain. Orang dengan mudah menipu orang lain. Orang dengan mudah melakukan apa yang jahat. Maka di ayat yang ketiga dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, dan tidak dapat mengekang diri. Nah, dengan kata lain bahwa tidak adalah kasih yang menjadi pengikat. Tidak ada lagi hubungan yang mengikat. Yang ada adalah kepentingan. Inilah yang Paulus sampaikan. Inilah penyebab masa yang sukar itu. Kenapa? Nah, saya akan sedikit memberikan satu contoh bahwa hari-hari ini terjadi bagaimana anak-anak tidak mematuhi orang tua mereka. Ketika orang tua tidak memiliki sesuatu dan harusnya anak menjadi sumber dalam kehidupan orang tuanya. Tetapi yang terjadi adalah anak-anak mengabaikan kehidupan orang tua mereka. Sehingga kalau kita lihat pepatah dunia berkata, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bahkan ada lagi sebuah kata-kata mutiara, seorang ibu atau satu orang tua bisa memelihara 10 anak, tetapi belum tentu 10 anak bisa memelihara orang tuanya. Nah, ini yang digambarkan oleh Paulus. Inilah masa yang sukar. Bagaimana untuk mencapai nilai sebagai orang percaya hari ini bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, kita bisa melihat inilah yang menjadi hidup kita menjadi rusak. Kenapa? Karena dosa telah membuat manusia tercabut dari sifat-sifat yang Allah tanam dalam kehidupan sebagai manusia. Nah, perasaan kasih itu hilang. Yang ada adalah kepentingan-kepentingan diri. Yang ada adalah materi. Yang ada adalah nama, kejayaan, popularitas. Masa itu menjadi suka karena manusia suka menjatuhkan orang lain. Nah, lewat hal ini merupakan pembukaan daripada bagaimana kita punya kesetiaan terhadap iman yang akan sampaikan pada program yang berikut, menjadi
hal ini menjadi pembukaan wawasan kita, membuka pikiran kita. Bukankah hal apa yang saya sampaikan hari ini itu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, di mana kita bisa melihat keadaan sekitar kita, hubungan kita, baik itu antar saudara, baik itu antar anggota, baik itu antar orang-orang sekitar kita, di mana yang ada sekarang kepentingan, yang ada adalah kepuasan diri. Dan hari ini menjadi satu peringatan bagi kita. Inilah yang Paulus sampaikan, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita boleh melihat hari-hari ini, kesukaran-kesukaran itu terjadi. Banyak anak-anak muda tidak lagi menghargai orang-orang yang jauh lebih tua. Banyak juga orang-orang tua yang tidak mengasihi anak-anak mereka. Hubungan kakak adik, hubungan saudara tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena semua apa yang terjadi itu nilainya bukan lagi kasih. Hubungan itu bukan lagi ada kasih, tetapi adanya sebuah kepentingan. Nah, hari ini biarlah itu menjadi satu wawasan bagi kita, untuk kita boleh mengerti bagaimana seharusnya untuk menjadi orang yang memiliki kasih Tuhan, memiliki kesetiaan dalam iman yang akan nanti kita boleh dengar dalam program yang berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah lewat apa yang kita boleh dengar hari ini memberikan sesuatu di dalam pikiran kita, dan kita boleh melihat sekitar kita. Apakah ini yang sedang terjadi? Apakah betul ini masa yang sukar itu? Dan kita boleh terus dimampukan dan dikuatkan untuk kita boleh memiliki hidup yang punya nilai di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita mau sama-sama berdoa. Kami terus minta untuk Engkau Allah menopang kami oleh kuat kuasa daripada Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup melakukan kasih yang daripada Engkau, sebagaimana Engkau Allah yang sudah melakukan itu bagi kami, sehingga kami boleh mengalami anugerah daripada Engkau. Pada saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami. Mungkin mereka mengalami apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Biarlah setiap kami boleh membuka hati kami, untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga masa-masa yang sukar yang kami hadapi tidak membuat kami gugur, tidak membuat kami lemah, tetapi membuat kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami boleh terima kasih dan anugerah yang daripada Engkau, karena Engkau Allah yang memampukan kami. Dan kami mau terus menyerahkan hidup ini hanya kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang percaya, kita mau katakan amin.